Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Selamat datang di IG Live Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi dengan tema Katarak Awareness Month. Tema kita hari ini adalah Clear Vision, Brighter Future, Now Design and Safe the Care. Saya, Dr. Zadam Wahid, dengan senang hati akan memandu acara ini sebagai moderator. Telah hadir bersama kita narasumber istimewa Dr. Cecilia Anggraini, SPM, Master of Research, seorang dokter spesialis mata yang akan membahas lebih dalam tentang katarak, bagaimana mengenal tanda-tandanya, dan pentingnya perawatan sejak dini. Sahabat RSAW, dalam waktu 30 menit ke depan, kita akan membahas lebih dalam tentang katarak. Untuk itu, bagi sahabat RSAW yang ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih dalam tentang katarak, bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom komentar. Baik, Dr. Cecilia, bisa dijelaskan secara sederhana apa itu katarak dan mengapa ini menjadi perhatian di bulan kesadaran katarak, dokter? Baik, terima kasih Dr. Zada. Jadi katarak ini menjadi suatu awareness buat kita karena banyak sekali pasien-pasien itu ketakutan dong. Jadi banyak yang kayak nggak mau ke rumah sakit karena mereka takut didiagnosis katarak. Dan kita ingin mengenalkan kepada semua sahabat RSAW bahwa katarak itu bukan hal yang perlu ditakutkan. Jadi kita harap dengan melihat IG Live kita ini, nanti pasien-pasien jadinya tidak takut lagi dan mengerti bahwa itu masih bisa diobati. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan Dr. Zada mengenai tentang apa itu katarak, mungkin kita sobat RSAW semoga masih bisa melihat layar ini ya, walaupun terlihat jauh. Mungkin ada beberapa gambar yang saya mau tunjukkan untuk bisa membuat sobat RSAW juga menjadi lebih mengerti sebenarnya katarak itu apa. Jadi kalau teman-teman bisa atau sobat RSAW bisa lihat bahwa ini adalah mata kita kalau di belakang. Nah, orang tuh selalu berpikir bahwa katarak itu di bagian depan atau dibilang dengan kornea. Padahal sebenarnya katarak itu permasalahannya ada di dalam mata atau di dalam ini lensa. Nah, lensa ini semua manusia itu punya. Jadi Tuhan menciptakan lensa ini ada fungsinya. 80% penglihatan kita didapatkan dari lensa. Akan tetapi dengan berbagai macam keadaan, baik penuaan atau penggunaan obat-obat tertentu atau bukan bahkan trauma, itu bisa menyebabkan terjadinya lensa yang semakin kuning, keras, dan itulah saatnya lensa itu sudah tidak berpengaruh. Jadi harus kita angkat atau kita bersihkan dan kita ganti dengan lensa tanam baru. Slide. Dan ya, jadi ini lensa yang bermasalah. Nah, kalau kita lihat ini, kalau dengan dokter mata, kita bisa menggunakan alat khusus atau slit lamp. Di slit lamp itu kita bisa melihat lensa mata itu seperti ini bentuknya. Jadi warnanya itu seperti kalau kita bayangkan seperti agar-agar, dia transparan. Nah, dia itu bentuknya seperti kacang tanah. Maksudnya apa? Jadi lensa itu ada kantong depannya, ada isinya, dan ada kantong belakangnya. Jadi layaknya semua orang punya. Jadi ketika sudah menua, kita sebut dengan katarak. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lagi di atas. Nah, jadi orang kalau katarak itu, kalau akibat penuaan ya dok ya, itu bisa banyak hal ya. Namanya kita makin berumur, sel-sel lensa kita makin banyak, makin kena sinar matahari, dia makin berwarna kuning dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini, slide. Dari ujung sebelah situ hingga ke sini dok. Jadi ini kita lihat ada gradasinya. Jadi kalau katarak itu mungkin kalau kita bilang di kulit seperti orang keributan kali ya. Kita nggak ada kali yang bangun tidur tiba-tiba udah menua keriput. Jadi dia pelan-pelan ya dok ya. Jadi makanya biasanya kalau pasien datang pun kita katanya sudah berapa lama. Kalau dia bilang mendadak itu mungkin bukan katarak, tapi kalau dia perlahan-lahan kemungkinan besar dia katarak. Kita lihat dari yang sebelah kiri ini mungkin dia agak kuningnya biasa, lama-lama dia akan makin coklat seperti ini ya dok. Jadi dia akan degradasi dan mengambil waktu tergantung dari yang pasien sendiri. Baik. Sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh dokter kita, Dokter Cecilia, mengenai apa itu katarak, bagaimana kita bisa melihat gejala awal katarak, dan tadi sudah disampaikan ada clue-nya adalah katarak ini progresivitasnya atau prosesnya itu berproses, tidak mendadak. Nah,
Nah, baik dokter, kalau misalnya kita melihat gejala, apa aja sih gejala awal katarak yang sebaiknya tidak diabaikan oleh masyarakat? Dokter, saya izin untuk masuk ke sini dulu sebentar ya dok. Baik. Jadi sering sekali pasien-pasien itu datang terus dia bilang, dok saya katarak nih, katarak. Kenapa? Dia bilang karena ada putih-putih di matanya. Baik lagi, kami pun sendiri dokter mata, terkadang katarak bisa harus menggunakan alat khusus sendiri ya untuk memastikan dia sudah ada katarak atau enggak. Nah kalau kita lihat di mata sebelah kiri ini ya dok, itu kan mata yang secara normal ya dok. Jadi pasien-pasien itu sering sekali berpikiran bahwa katarak itu adalah yang di bagian tengah atau yang hitam-hitam itu. Dan nah itu benar, tapi maksudnya ada yang berpikir di pinggirnya. Nah kalau di pinggirnya itu bukan ya dok. Nah tadi kan saya bilang bahwa itu udah progresif. Ada nggak yang mendadak ada? Contohnya misalnya yang sebelah kiri sini dok. Kita lihat matanya merah. Kenapa? Pasien ini habis kena trauma, habis kena pukul. Nah kalau pasien kena pukulan itu bisa mendadak langsung besokannya langsung bisa katarak. Nah katarak itu juga beda. Contoh sebelah tengah ini ya dok, kita lihat bahwa dia kalau dibilang kuning sih nggak kuning banget ya. Cuman dia cuma di lapisan depannya saja. Kita bilang kataraknya akibat kortikalisnya aja yang lebih menebal. Jadi bagi setiap katarak itu beda-beda ya dok ya. Jadi masuk ke pertanyaan dokter, kira-kira katarak itu apa aja ya gejalanya ya dok ya? Oke, katarak itu seperti ini dok ya, pada dasarnya sih katarak itu bisa pasien itu terganggu dengan kalau melihat sekarang kayak lebih kontras atau gambarnya tuh kurang nyata, kurang HD ya dok kalau pasien-pasien itu ngomong. Atau terkadang dia bilang, dok kenapa ya sekarang saya kalau selalu mengganti kacamata lebih sering. Kalau kita kan ganti kacamata biasanya setiap 1 tahun. Ini dia tiap 3 bulan udah nggak nyaman. Atau terkadang dia ganti pun udah ganti tapi masih nggak kebaca nih dok, masih agak ada kabutnya. Khas banget dia suka berkata, pasien-pasien suka berkata ada kabutnya. Gitu. Jadi atau pasien juga mengatakan, dok kalau lihat sekarang agak kayak berbayang atau bengkok-bengkok, atau dia ngerasa kayak dok sekarang kok kalau saya baca harus ada cahaya terang, atau kalau malam itu lebih berpencar gitu. Jadi banyak sih dok variasi dari katarak itu sendiri. Baik, berarti terkadang pasien banyak menyebutkan yaitu ada kabut, kemudian ada yang tidak jelas, kurang. Pada prinsipnya itu mungkin gejala awal katarak ya dok ya. Nah baik, mungkin kita perlu mengenali secara penyebab dan faktor risiko dok. Kira-kira sebenarnya siapa saja yang lebih berisiko dokter Cecil terkena katarak, dan apa sih penyebab umumnya penyebab katarak itu dokter? Jadi kalau yang bisa katarak itu siapa semuanya ya dok. Jadi orang suka bilang orang tua aja, enggak juga. Jadi tadi saya bilang tergantung penyebabnya. Kalau mau dibilang bayi baru lahir bisa. Pada beberapa kasus bila pasien terkena virus tokso atau torch itu, nanti ada beberapa infeksi yang dapat menyebabkan katarak kongenital atau katarak yang dapat dari lahir gitu. Kemudian orang dewasa, tadi saya bilang misalnya ternyata dia habis main padel, terus tiba-tiba mata kena bola, terus jadinya trauma, katarak traumatik itu juga bisa. Anak-anak juga ada beberapa kasus yang munculnya di usia mungkin kayak belia gitu ya. Mungkin itu akibat dari genetik juga gitu. Dan usia lanjut ini adalah yang paling sering kita sebut sebagai age related katarak. Dan ini kalau saya bilang kepada pasien-pasien saya udah kodratnya manusia ya untuk melakukan penuaan gitu sih dok. Nah jadi kalau tadi dokter sempat menanyakan apa sih penyebabnya gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat kalau usia tua tentu itu udah pasti harus penuaan. Tapi ada penyebab lainnya yang mungkin orang suka takutkan. Seperti misalnya pasien punya penyakit gula dokter, terus pasien juga menggunakan obat-obatan tertentu seperti obat anti radang. Biasanya pasien-pasien yang misalnya dia sakit sendi, mau nggak mau dari dokternya memberikan obat nyeri yang mengandung ada kandungan steroid. Atau mungkin pasien-pasien yang suka minum jamu dok. Terkadang di jamu atau herbal itu sendiri suka ada anti radangnya dok. Jadi itu juga bisa menyebabkan katarak atau obat-obat tes anti radang. Ada nggak obatannya? Ada, seperti obat jantung, amiodarone itu juga bisa membuat katarak lebih cepat jadi. Baik. Ya, ini sudah sangat lengkap sekali terkait penyebab dan faktor resiko terkena katarak. Nah, baik dokter, kalau misalnya kita ingin mengetahui secara dini apa sih yang kita mesti lakukan secara terbaik untuk mendeteksi katarak sejak dini, dan apakah ada langkah preventif yang bisa dilakukan dalam pencegahan katarak ini, dokter Cecil?
Jadi kalau untuk mencegah katarak ya dok, seperti tadi bilang ya, karena ini memang proses penuaan juga ya, sama seperti mungkin kalau orang kulit nggak boleh kena sinar UV supaya nggak cepat keriput, mata juga sama. Jadi jangan kebanyakan kena sinar UV atau matahari. Sebaiknya menggunakan sunglasses atau kacamata hitam ya dok ya. Terus tadi seperti bilang kan kita tahu salah satu penyebabnya ada obat-obat tertentu. Sebenarnya kalau misalnya contoh pasien memang nyeri sendi dan dia harus menggunakan obat anti nyeri yang mengandung anti radang, ya mau nggak mau ya dok, dibanding pasien tidak bisa jalan. Tetapi yang ditakutkan itu pasien itu sering meneteskan obat sembarangan. Jadi terkadang mereka suka ke apotek, nggak ke dokter, beli obat dan ternyata obatnya mengandung obat anti radang. Jadi hati-hati menggunakan obat tetes radang yang berlebihan gitu. Lalu juga penyakit-penyakit gula ini juga salah satu penyakit sistemik yang sangat mudah menyebabkan peningkatan atau percepatan dari katarak itu sendiri. Terus tadi kan dokter juga sempat menanyakan ya gimana dok supaya kita bisa mengantisipasi gitu ya. Terlepas dari itu boleh saya? Tentunya ngecek ya dok, memeriksakan mata rutin ya dok. Jadi tadi seperti saya bilang kan bahwa katarak bisa terjadi pada semuanya. Tetapi kalau penuaan sendiri biasanya 40 tahun ke atas atau startnya biasanya 50 atau 60 tahun ke atas yang sudah ada. Intinya adalah ketika kita mengecek kacamata dan setiap pasien dilakukan pemeriksaan kacamata, kita harus memastikan apakah pasien itu bisa mencapai nilai tertingginya atau 6/6 kita sebutnya, jadi baris terkecilnya. Kalau pasien tidak bisa mencapai 6/6 atau baris yang kita inginkan, kita harus mencari tahu sebagai dokter mata apa ya yang menyebabkan pasiennya tidak bisa melihat sampai 100%. Dari situ kita akan melakukan pemeriksaan slit lamp dokter. Jadi seperti saya bilang, kalau katarak itu tidak harus tumbuh. Kalau zaman dulu kan umumnya sampai udah kelihatan di luar udah putih-putih gitu. Tapi kalau dari kita sendiri kita bisa menggunakan alat slit lamp dan kita bisa melihat dari lensa tadi warnanya seperti apa, sudah tebal atau tidak. Seperti itu sih dokter. Baik, terima kasih sudah secara lengkap begitu penjelasan dari Dr. Cecil mengenai deteksi dini dan pencegahan. Baik, kita sudah mengenal mengenai apa itu katarak, kemudian siapa saja yang beresiko, bagaimana deteksi dininya, dan terakhir ini kita akan coba mengulas mengenai pengobatan atau perawatannya Dr. Cecil. Nah, jika seseorang sudah terdiagnosis katarak, kapan waktu terbaik untuk dilakukan tindakan misalnya operasi dok? Baik, sebelumnya saya mau beritahu bahwa banyak sekali pasien-pasien itu takut dengan katarak ya dok. Tadi kenapa saya ditakutkan? Karena mereka selalu bilang dok, katanya kalau katarak nggak ada obatnya, cuma dioperasi, dan itu benar. Jadi katarak itu obatnya hanya dengan operasi. Apabila ada yang mengatakan bahwa katarak obatnya bisa dengan obat tetes, itu hoax atau penipuan itu. Dan mestinya banyak sekali pasien-pasien di Banten kita yang masih diberitahu bahwa dok katanya ada pengobatan tradisional, jadi mereka ke pinggiran daerah sana diobatin, tapi ujungnya balik lagi ke kita. Intinya kita cuma mengatakan bahwa tadi kan dokter nanya obatnya bagaimana dengan tindakan operasi, lalu kapan nih sudah harus dioperasi gitu. Nah ini pertanyaan yang sangat baik dok. Jadi pada dasarnya seperti yang kita sudah gambarkan, katarak itu terkadang bisa seperti keriput pada muka. Jadi kita selalu menanyakan juga pada pasien apakah pasien terganggu atau tidak. Tadi kan saya bilang ketika kita memeriksakan mata itu, setiap pasien itu diharapkan untuk membaca seperti tes kacamata ya dok ya. Jadi kayak ada baris, nanti kita suruh baca huruf besar sampai huruf terkecil. Huruf terkecil itu nilai terbesarnya kalau 100% itu 6/6. Nah nanti kalau pasiennya sudah mulai turun, tadi misalnya 99%, nanti kita akan tanyakan pada pasien apakah pasien terganggu atau tidak. Pasiennya nggak terganggu, tidak merasa ada kabut, tidak apa-apa. Kalau gitu nanti kita bisa bersihin ketika pasien tertunda atau ketika pasien mulai terganggu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah misalnya saya sudah ingin banget tuh dioperasi, udah bisa dioperasi atau belum? Tadi kan terlepas dari pasien yang belum bisa, kita ngomong juga misalnya kita mau ngomong secara BPJS ya dok ya. Nah, secara BPJS sendiri mereka memiliki kriteria dok. Jadi misalnya dari BPJS tuh tahu bahwa secara keilmuan kita bisa mengoperasi semua pasien. Mau tipis banget, contoh deh kalau pilot itu kan penerbangannya harus sangat tajam ya dok, harus 100%. Mereka turun 1% dikit aja, buat mereka itu sudah mengganggu dan itu udah bisa dioperasi. Cuman kalau dari BPJS sendiri, mereka minta tolong pada kita, mereka membuat kriteria, membuat mereka yang mengganggu itu adalah 6/21. Artinya ketika pasien dengan kacamata dari jarak 21 meter orang normal bisa, pasiennya 6 meter itu baru dioperasi, atau sekitar 40% baru boleh dioperasi secara BPJS. Cuma balik lagi secara keilmuan semuanya udah bisa dioperasi. Dan satu lagi dok, yang paling ditakutkan oleh pasien itu kan adalah takutnya kalau operasi itu matanya dicongkel dok. Mereka selalu bilang dok matanya mau dicongkel yang mau dikeluarin ya gitu kan ya. Jadi
radionya cuma 2 mm saja, sekitar 2 sampai 2,75 mm. Lalu kita akan masukkan alat-alat, dan mungkin alatnya seperti alat dokter gigi yang banyak air-airnya. Lalu kita akan memasukkan ke situ dan menghisap bagian kataraknya. Lebih seperti itu. Jadi bagian sini kalau kita bisa lihat udah kotor, udah kita hisap. Lalu kalau sudah diambil, kita akan memasukkan lensa tanam baru agar bisa mengatakannya jernih. Baik, itu sudah sangat jelas sekali oleh Dr. Cecil. Sebenarnya timing terkait waktu terbaik melakukan tindakan itu menyesuaikan, ya tadi itu ada profesi, kemudian ada regulasi kalau kita melihat dari regulasi BPJS ya dokter ya. Baik dok, ini kan tadi yang disampaikan oleh Dr. Cecil banyak sekali di masyarakat, baik itu di Banten maupun di seluruh Indonesia mengenai mitos atau fakta terkait katarak ini dok. Nah, ada beberapa mitos dan yang perlu kita klarifikasi atau kita perlu jelaskan kepada sahabat RSAW dok ya. Yang pertama ini, banyak masyarakat percaya bahwa katarak bisa disembuhkan tadi dengan obat tetes atau herbal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan secara jelas oleh Dr. Cecil, berarti itu mitos ya dok ya? Mitos, sehingga sahabat RSAW tidak perlu bertanya-tanya lagi bahwa katarak itu hanya bisa dilakukan tindakan oleh operasi atau sembuh oleh tindakan operasi. Nah, ini ada mitos kedua nih dok, yang kira-kira banyak masyarakat percaya bahwa katarak bisa disebabkan karena terlalu sering lihat layar gadget. Nah, itu kira-kira mitos atau fakta dok? Itu mitos juga ya? Mitos juga ternyata. Ya. Jadi kayak kalau misalnya keseringan lihat layar gadget, lebih ke kayak tadi kan bilang ya, proses dari katarak itu akibat dari kayak seperti pengaruh UV light ya. Kalau misalnya dari layar handphone sih tidak ya dok, yang ada matanya jadi kering. Kalaupun buram-buram itu bukan karena buram katarak, tapi karena matanya tidak nyaman dan kering saja. Baik, berarti sahabat RSAW terkait katarak itu disebabkan karena sering lihat layar gadget itu juga mitos. Oke. Kemudian ada lagi nih dok, terkait mitos. Banyak masyarakat percaya bahwa setelah operasi katarak nggak boleh keramas atau cuci muka selamanya. Ini seperti apa dokter? Khawatir kalau nggak cuci muka nanti mukanya makin lemes kelihatannya dok ya? Iya betul. Iya dok, ini jadi beberapa pasien kita juga khawatir nanti dia berpikir, oh saya nggak bisa ibadah lagi dok, kan kayak mengambil wudhu kan berarti kan juga akan kena wajah dan sebagainya ya. Sebenarnya dari kita sendiri biasanya merekomendasikan kurang lebih 1 sampai 2 minggu, jadi tergantung ya. Biasa 1 minggu aja sih dok. Di 1 minggu itu kita minta pasien lebih hati-hati, tapi bukan berarti nggak boleh biur-biur, itu nggak boleh nggak boleh cuci muka ya, boleh dilap, disekat, tapi nggak boleh yang biur. Kenapa? Kalau ditanyakan kenapa sih nggak boleh kena air gitu ya dok ya? Karena tadi seperti yang saya katakan, saat kita melakukan operasi kan kita membuat luka kecil ya. Dan sebenarnya pada saat operasi katarak kita sebisa mungkin tidak menjahit. Jadi luka itu nanti akan tertutup sendiri kurang lebih 4 sampai 6 minggu. Nah, bayangkan kalau misalnya lukanya masih dalam proses penyembuhan dalam minggu awal udah kena air, kan berarti air yang kotor itu bisa masuk ke dalam mata kita yang harusnya steril ya dok. Jadi resiko infeksi jadi lebih tinggi. Jadi intinya adalah biasanya kita hanya meminta 1 minggu lebih hati-hati dalam mencuci muka. Kalau mau aman-aman gak usah biur dulu, kalau sholat tuh kayak minggu aja ya dok ya. Tapi setelah itu boleh mandi, boleh pasang rambut. Itu sudah sangat jelas terkait mitos, sehingga apa yang tadi dikhawatirkan oleh masyarakat itu hanya sebatas mitos. Dok, masih ada terkait mitos dan fakta yang, namun ini saya melihat banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat RSAW. Kita izin menjawab pertanyaan menarik dari sahabat RSAW ya dok ya. Ini saya coba memilihkan, ada pertanyaan dari pertama dari Lina Rahman. Pertanyaannya adalah, dokter, kalau dalam keluarga tidak ada keturunan katarak, namun pekerja sering terpapar matahari, bisa tidak dokter kena katarak? Nah, ini maka dok bisa dibantu jawab saat pertanyaan dari sahabat RSAW kita. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik sih, karena memang terkait keturunan dan juga berbicara tentang pekerjaan ya. Jadi kalau banyak yang kayak dengan ketakutannya, dok, orang tua saya soal katarak, nanti saya katarak nggak gitu. Pertama, secara kita ngomongin dulu, pertanyaan tadi kalau pekerjaan gimana ya? Kalau pekerjaan udah jelas, apabila memang banyak paparan UV, resikonya akan lebih tinggi. Jadi mau nggak mau memang harus menggunakan kacamata, karena memang secara proses memang itulah yang menyebabkan lensa matanya jadi menua. Nah, terkait keturunan, kita sih bersyukur ya kalau keturunannya berarti bagus nih, yang kuat-kuat, yang lensanya jernih-jernih gitu. Tapi perlu diketahui juga misalnya apabila kita memiliki keluarga yang udah kena katarak gitu
ya, kita mungkin lihatnya gini dok, biasanya secara genetik itu lebih ke konsep. Jadi misalnya orang tuanya kena di usia 60 tahunan, 50 tahunan, 70 tahunan, berarti kita kurang lebih mengerti bahwa secara genetik prosesnya mungkin di tubuh kita pun juga akan terjadi di usia-usia segitu, lebih ke genetiknya aja. Jadi misalnya kalau saya sendiri selalu bilang kepada pasien saya bahwa katarak itu ya tadi seperti kodrat, jadi maksudnya kayak terlepas dari pekerjaan memang proses penuaan gitu ya, tapi memang ada orang yang dapat berkah, ada yang kayak keriputnya, ada yang anti muda gitu ya, sama juga tuh mata. Jadi kadang mau pakai kacamata pun kalau memang udah bawaan tubuh gitu dan sebagainya juga agak susah ya dok. Baik, itu sudah cukup banyak menjawab pertanyaan dari sahabat RSAW atas nama Lina Rahma. Jadi dengan kerjanya sering terpapar matahari mungkin meningkatkan risiko ya dok ya, karena katarak ini sudah pasti semua manusia akan terkena katarak. Baik dok, ini ada pertanyaan kedua dok dari Lia Amanda dok. Pertanyaannya, dokter, apakah ada rekomendasi makanan biar tidak cepat terkena katarak? Ini pertanyaannya cukup menarik juga nih dok. Mantap. Hebat sih ya, kadang kita sobat RSAW ini memang bagus gini. Kritis dok, kritis. Memang kadang ini sangat sekali banyak ditanya sih ya dok. Jadi pada dasarnya seperti proses katarak itu sendiri kan kita tahu bahwa katarak itu akibat dari proses UV dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan mengkonsumsi yang banyak antioksidannya dok. Antioksidan itu banyak didapat di mana? Salah satunya seperti vitamin E, C, E, A, C, A, C. Kalau C itu dari jurnal terkini mengatakan bahwa dapat menurunkan resiko 33% dok. Jadi kita akan vitamin C kayaknya berguna juga untuk mencegah atau membuat proses kataraknya lebih lambat kali ya. Kalau mau dibilang nggak terjadi kayaknya. Betul. Terus kemudian omega 3 juga dok. Omega 3 itu juga baik buat tubuh untuk mencegah atau protektif terhadap lensa kita juga. Baik, jadi atas nama sahabat Lia Amanda, jadi tadi yang di-highlight adalah vitamin A, C, dan E. Lalu omega dan juga satu lagi dok, katanya menggunakan banyak memakan sayur-sayuran untuk juga sangat baik. Ya itu balance. Baik, terima kasih Dokter Cecil. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan sahabat RSAW. Baik dok, ini ada banyak pertanyaan dok. Kita mungkin sesi pertama ini 5 pertanyaan dulu ya dok ya. Pertanyaan ketiga dok dari Lilail. Dokter, kalau mata sering kemasukan lunturan sunscreen dok. Nah, ini agak saat ini kayaknya lagi viral kayaknya. Dari keringat wajah, apakah itu bisa jadi pemicu katarak nggak dok? Jawabannya tidak ya. Oh tidak, oke. Jadi karena kalau kena sunscreen lebih ke trauma kimia, jadi maksudnya matanya jadi tidak nyaman karena ada trauma kimia. Pertanyaan berikutnya adalah ketika terjadi trauma kimia atau jadi tidak nyaman kan pasti biasanya ke dokter tuh. Atau mungkin gak usah ke dokter deh, biasa pasien-pasien atau sobat RSAW suka ngomongin ke RSAW dong, mau ke apotek sendiri langsung. Terus misalnya main ke apotek gitu, terus habis ke apotek dikasih obat nih. Nah, bagi perhatikan obat yang diberikan karena takutnya bukan obat yang aman jangka panjang, tapi obat yang mengandung anti radang. Karena memang trauma kimia sendiri sih terkadang memang kita membutuhkan anti radang, tapi kesalahannya banyak pasien-pasien itu yang tidak tahu kapan harus dihentikan. Jadi dibilang enak nih, udah deh pakai terus. Bagian sunscreen tiap hari ya dok. Betul. Jadi sama dia masukkan dikit lah sunscreen aja, pakai obat tetes satu aja gitu kan. Bahayanya ternyata obat yang berikutnya itu mengandung anti radang dan bisa menyebabkan katarak. Itu sih. Di sunscreennya enggak, tapi salah terapi dari akibat kemasukan itu yang bisa bikin katarak. Baik, berarti tidak secara langsung menyembuhkan katarak, tapi efek lainnya dok ya karena obat salah terapi tersebut, sehingga sahabat RSAW harus lebih teliti lagi dalam mengkonsumsi atau menggunakan obat tetes mata. Jika bingung bisa langsung ke Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, jadi jangan ragu gitu ya. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kita, sahabat RSAW atas nama @santi YST. Dokter, izin bertanya, kalau misalnya sudah terkena katarak dan sudah dilakukan tindakan operasi, apakah bisa timbul kembali kataraknya dok? Terima kasih. Ya ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan ya kan, kayak kataraknya diambil dong bisa tumbuh lagi atau enggak? Ini pertanyaan bagus sekali. Kritis sekali yang pertanyaan sahabat RSAW. Sahabat RSAW dari @santi ya. Jadi pada dasarnya bahwa katarak itu tidak bisa tumbuh lagi ya dok. Jadi yang kita sebut itu, tapi memang ada beberapa kondisi setelah 1 tahun atau 2 tahun, tidak semua pasien ya dok, tapi beberapa pasien itu bisa merasakan seperti ada katarak lagi. Jadi dia akan merasakan mulai berkabut lagi dan sebagainya. Untuk menjelaskan mudahnya, memang dokter suka menggunakan terminologi katarak kedua. Tapi sebenarnya itu kalau bahasa medisnya adalah posterior
bolongan di kanker itu hanya dengan laser saja. 5 menit selesai, datang, dan nggak perlu yang kayak cek darah atau apa, benar-benar tata laksana yang sangat singkat dan tidak invasif. Baik, berarti berbeda dengan operasi katarak yang pertama ya dok ya. Kalau bahasa sekarang bahasanya laser, sahabat RSA. Begitu ya dok ya. Baik, jadi terkait pertanyaannya apakah bisa timbul katarak, ya mungkin yang tadi dikatakan dokter Cecil katarak kedua, atau kita tadi sebut kantongnya belakang ya dok ya. Baik, terima kasih banyak penjelasan dokter Cecil yang sangat lengkap dan komprehensif sekali. Dok, ini pertanyaan kelima nih dok untuk sesi pertama dari Rudy Kristianto. Dokter, mohon maaf izin bertanya, untuk katarak apakah bisa terjadi pada anak? Seumpama ada, untuk pengobatannya bagaimana dokter? Baik. Terima kasih ya. Pertanyaannya juga baik. Ini tadi kan sudah sempat dijelaskan bahwa katarak itu bisa terjadi pada semua umur. Betul. Nah, pertanyaan pada anak-anak ini pun terjadi kenapa dan usia berapa itu juga penting. Perlu diketahui katarak pada anak-anak sama orang tua. Tadi kan saya sudah bilang nih pertama sama dokter Zadam bahwa kalau misalnya pasien ada katarak, kita akan tanyakan kembali kepada pasien terganggu atau tidak. Tapi kalau pada anak-anak, apalagi terjadi pada dari kecil ya, terkadang kongenital, itu harus dilakukan pengangkatan segera tanpa menanyakan pasiennya ngerti atau enggak, nyaman atau enggak ya. Karena kalau pada anak-anak mereka itu ada fase masa pertumbuhannya. Betul. Jadi ketika ada katarak, berarti kan sinar cahaya yang masuk ke mata terhambat ya dok ya. Kalau terhambat artinya dia stimulus untuk melihatnya berkurang. Ketika stimulus melihatnya berkurang, pasien itu nanti kalau tidak distimulus lama-lama dia bisa mengalami namanya mata malas atau ambliopia dokter. Nah kalau udah ambliopia, nanti kalau kataraknya udah diangkat pas gedean juga, fungsi penglihatannya nggak bisa balik atau tidak terstimulus. Mungkin ngomong menjelaskan mata malas itu kayak gini, misalnya nih dokter Zadam disuruh baca Al-Quran tapi nggak pernah diajarin bahasa Arab, tiba-tiba baca, pasti kan nggak bisa. Nah maka itu untuk bisa mengajarkan bahasa Arabnya itu dengan kataraknya diambil dari kecil sehingga dia bisa melihat dan bisa terstimulus lah otaknya juga. Jadi bukan hanya mata tapi otaknya juga. Baik. Dan itu hanya bisa dilakukan di bawah usia 18 tahun. Kalau udah 18 tahun ke atas udah susah untuk bisa mengembalikan kerjasama antara otak dan mata. Baik. Ya, itu sedikit banyak mengenai terkait katarak pada anak ya dok ya. Nanti kalaupun misalnya sebenarnya tergantung usia dok ya. Nah nanti kalaupun sahabat RSAW masih belum jelas, nggak bisa diperiksakan anaknya atau keluarganya yang masih kita curiga ini katarak atau tidak, agar bisa diperiksa secara langsung menggunakan alat slit lamp biar lebih spesifik ini apakah katarak atau tidak. Dokter, ini ternyata pertanyaan makin banyak nih dok. Dari sahabat-sahabat RSAW sangat antusias sekali dengan apa yang disampaikan oleh dokter Cecil. Baik, kita lanjut pertanyaan ke-6 ya dok ya. Dari Firi Mansah. Dok, izin di umur berapa kita biasanya katarak akan muncul? Dan di usia berapa sebaiknya kita cek katarak ke rumah sakit? Ini pertanyaannya bagus sekali nih buat mengetahui pencegahan ini ya dok ya. Enggak, dokter Cecil. Sebenarnya kalau dari kita sendiri kan semua itu kita selalu bilang 40 tahun ke atas tuh mulai beresiko ya. Mulai beresiko berarti 40 tahun ke atas. Tapi secara epidemiologi biasanya 50 tahun ke atas sih sebenarnya. Jadi ya tadi kan terus kedua terlepas dari ngecekin itu kita juga lihat ketika pasien kan terkadang suka cek kacamata di refraksionis atau di optik ya. Dari kita sendiri sih tidak apa-apa kalau misalnya merasakan kacamata di optik. Tetapi apabila kacamatanya lebih cepat berganti dari biasanya, misalnya yang biasanya tiap 1 tahun atau 2 tahun, sekarang kok tiap 3 bulan 6 bulan, itu perlu dipertanyakan sebenarnya apakah ini masuk memang hal lainnya atau mulai ada proses katarak terjadi. Jadi memang kalau orang ada katarak itu dok, salah satunya dibilang ada fenomena second sight. Jadi kayak penglihatannya tuh tadi jadinya agak berubah-ubah dan kayak tidak konsisten seperti itu. Berarti kita bisa ambil berdasarkan literatur itu di atas 50 ya dok ya. Oke, berarti kalau misalnya nanti kelak kalau saya umur panjang atau sobat RSAW umur panjang di usia 50, mungkin sejak usia 50 udah bisa memeriksakan walaupun mungkin tidak ada keluarnya dok ya, agar kita bisa mengetahui sejak dini terkait katarak itu sudah terkena pada kita. Karena semakin kesini katarak kayaknya tidak juga mengenal usia dok ya, bisa lebih cepat ya dok ya, tergantung tadi itu pola makan, pola pekerjaan, intensitas kena sinar UV tadi itu ya dok ya. Baik dok, ini masih ada banyak pertanyaan ini dok. Kita lanjutkan saja pertanyaan dok ya. Dari RT Aprilia. Dok, jika mata sudah terkena katarak namun bisa
masih bisa melihat apakah akan makin parah dan tebal jika tidak dioperasi. Oke, gitu Ini juga pertanyaan yang sangat baik. Jadi memang kan ada pasien datang ke kita, terus misalnya kan kita Sudah juga datang lagi, kita dok, ya? kita juga mengerti sih bahwa tidak semua orang itu siap secara mental. Betul. Maksudnya walaupun saya menjelaskan bahwa operasi katarak itu cuma dibersihkan dan sebagainya, saya pribadi pun dok ya, saya juga nanti kalau udah saatnya saya katarak dan dioperasi saya juga ngerti ya, itu kan harus apakah siap atau harus tidak gitu ya. langsung dioperasi itu? Betul. Karena memang kita kan pasiennya harus diam dan mengikuti perintah kurang lebih 10-15 menit ya, dan kita juga mengerti kalau pasien deg-degan banget kadang 10 terasa kayak 1 jam gitu ya dok ya. Jadi kadang kita tuh akan menaikkan balik kalau misalnya pasien belum siap nggak apa-apa, cuman pasti resikonya apabila tidak dibersihkan ya kataraknya akan makin tebal. Karena memang katarak kan tadi prinsipnya karena proses penuaan sel makin banyak dan makin menguning dan tentu akan makin menguning. Nah kalau dari saya sendiri pribadi, terlepas dari saya memberikan tawaran operasi dok, terkadang ada beberapa kasus yang saya tuh tidak memberikan pilihan, maksudnya lebih ke kayak ada kan yang ada bu kalau mau kacamata dulu boleh gitu misalnya, atau kayak pikir-pikir dulu boleh, tapi ada beberapa kasus yang saya tidak izinkan. Misalnya contoh, apabila pasien melihatnya udah di bawah 3 meter, jadi ada kalau menurut WHO kebutaan buat dokter mata itu adalah apabila pasien melihat di bawah 3 meter. Jadi kan kalau orang awam mikirnya atau mungkin sobat-sobat RSAW tahunya bahwa buta itu ngeliatnya gelap ya, tapi buat kami pasien hanya melihat 3 meter itu juga sudah terganggu secara aktivitas buat kami ya. Jadi buat klinisi atau buat para dokter, jadi kita akan sangat menghimbau kalau sudah 3 meter sebaiknya dioperasi. Lalu apabila tadi apakah makin tebal? Betul, makin tebal, dan ketika makin tebal resiko operasi pun semakin meningkat karena semakin tebal kita ngeluarinnya atau mecah-mecahin atau kita menghisap dari kataraknya itu pun menjadi lebih sulit. Betul. Dan beberapa kasus apabila sudah sangat tebal dok, dia bisa meleleh dan menjadi racun buat mata. Dan itu bisa membuat penyakit lainnya. Mungkin saya selalu bilangin kepada pasien saya, katarak itu penyakit yang Tuhan baik udah kasih kita teknologi. Dalam arti kalau udah coklat bisa kita ganti spare partnya. Nah cuman tadi kalau udah terlalu lama dan buat racun, kasarnya kataraknya udah dibenerin, tapi kalau racunnya itu bikin penyakit lain, contoh misalnya dia malah membuat jadi takaran bola mata tinggi atau bikin apa, alhasil pembutaannya menjadi permanen. Katarak yang awalnya Tuhan berikan sebagai katarak yang kita sebutnya reversible ya dok, bisa dikembalikan. Bahkan pasien-pasien kadang bilangnya, wah dok melihatnya kayak masih muda lagi, dari butek bisa jadi dari cuma lama tiba-tiba bisa jadi 100% gitu. Tapi kalau dia menunggu terlalu lama dan terlalu berbahaya juga bisa bikin jadi tadi dok, jadi penyakit keduanya itu yang bisa bikin jadi nggak bisa melihat lagi bukan kataraknya. Jadi sahabat RSAW, jadi jangan sampai kita menunda-nunda karena bisa jadi yang pertama ketika kita menunda kalau sudah terdiagnosis katarak dan itu membuat penglihatan kita kurang, alangkah baiknya bisa dipikirkan untuk langsung tindakan operasi. Walaupun secara mental mungkin belum siap, tapi sambil memproses jangan terlalu lama menunda. Begitu ya dok ya. Baik, selanjutnya mungkin kita masih ada sisa 2 pertanyaan lagi dok ya, karena kita kurang lebih sisa 5 menit lagi untuk terkait IG Live ini. Baik, ada pertanyaan dari @Handy Anonymous. Dokter izin, sepengalaman pasien ketika operasi pertama itu tidak merasa nyeri, tapi ketika operasi kedua pasien itu merasa nyeri, itu bagaimana ya dok? Nah ini berarti pasien operasi tahap pertama nggak nyeri gitu ya dok ya, kemudian dia melanjutkan operasi mata kedua merasa nyeri. Nah ini mungkin bisa dibantu jelaskan dokter. Sebenarnya kalau kita menjelaskan kan harusnya berdasarkan jurnal ya dok. Terus saya belum cari jurnal terkait ini. Akan tetapi secara ilmu praktek lapangan memang selalu seperti itu dok. Kalau saya bisa bayangkan mungkin lebih gini sih dok. Kalau pada operasi pertama pasien itu belum tahu rasanya, jadi dia kayak menurut aja nih, tetap udah selesai. Tapi pada saat operasi kedua pasien itu lebih berekspektasi, jadi sudah ada harapannya, jadi dia lebih tegang gitu. Menurut saya, jadi lucu gitu ya dok. Kalau operasi kedua memang bukan hanya dari Handy Anonymous ini aja, tapi dari banyak semua kasus mostly kebanyakan pasien itu lebih gelisah di operasi kedua. Oh gitu, berarti berdasarkan pengalaman yang dokter Cecil temukan lebih mental lagi yang kedua bagaimana dok? Iya tadi karena mereka sudah ada harapan, harusnya kan ini cuma segini ya, kalau saya harusnya begini-gini kok ini lebih, jadi lebih dibanding-bandingkan gitu. Ya baik, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari sobat kita @Handy Anonymous. Dokter, ini sisa 2 pertanyaan lagi dok. Baik, dari SC Bestari.
Dok, mau tanya, kalau tiduran sambil main HP berjam-jam bisa bikin katarak nggak dok? Ini netizen luar biasa sahabat kita ya, karena biasa sebelum tidur kan menggunakan HP dok ya, terus berjam-jam ini kira-kira membuat katarak nggak tidak? Gitu dok. Mungkin ini sama seperti pertanyaan tadi ya dok, Betul, apakah betul. menggunakan gadget bisa menyebabkan katarak atau tidak? Jawabannya sih tidak. Tidak. Sama, prinsipnya sama karena itu hanya layar gadget atau sebenarnya handphone saja. Cuma kalau ngomong berjam-jamnya, ya itu juga sama aja bikin mata kering. Nah, yang perlu diketahui adalah terkadang itu pasien tuh karena kita membawa katarak awareness ya dok, jadi itu semua burung dipikir katarak gitu ya. Betul. Padahal tadi kalau misalnya main handphone kelamaan, yang terjadi itu kan antara pasiennya kering, jadi dia bisa matanya jadi nggak nyaman, bisa kayak agak kurang, tapi akan membaik ketika dia diberikan obat. Sedangkan kalau pada katarak itu dia tadi mau pakai kacamata kayak mau pakai obat kayak dia hiburannya tidak menghilang, jadi dibedakan. Intinya pertanyaan tadi adalah tidak menyebabkan katarak, tapi nanti kalau ragu kita bisa pastikan juga. Baik, jadi mungkin kalau terlalu lama menggunakan gitu mungkin matanya juga bisa pegel ya dok ya. Iya, jadi hiburannya bukan karena katarak. Betul. Tapi hal. Siap. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari sobat RSAW RS Jabestari. Pertanyaan terakhir dokter dari ini sobat kita bertanya lagi dok, Santi ST dok, karena antusias sekali dengan IG Live kali ini. Dok, boleh bertanya lagi? Mataku kan minus, apakah dalam jangka panjang bisa jadi salah satu penyebab katarak dok? Mata minus sih sebenarnya biasanya tidak menjadi faktor utama dari katarak sih dok ya. Oke. Jadi tidak perlu ditakutkan. Cuma memang tadi beberapa orang misalnya dia punya minus tinggi dok. Minus tinggi itu kan beresiko beberapa penyakit. Nah, Baik. beberapa penyakit itu bisa mengindus katarak. Jadi maksudnya jadi katarak komplikata, tapi itu bukan Oke. karena minusnya pribadi dok, cuma Betul. kayak secara keseluruhannya itu. Baik, ya itu jadi sehingga perlu dicek kembali minusnya. Jika memang minusnya tinggi, ini berisikonya ke penyakit lainnya dok ya. Penyakit lain dan Ya. penyakit lain itu kalau terjadi misalnya contoh saraf mata yang pas, Betul. terjadi peradangan dan menyebabkan jadinya ada katarak komplikata. Baik. Terima kasih Dokter Cecil, sudah kurang lebih 10 pertanyaan dari sobat RSAW yang sudah beliau jawab. Pasti banyak yang merasa puas dengan jawaban tersebut, ataupun kalaupun tidak puas bisa langsung ketemu beliau. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Mata setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. Sehingga kalau ingin bertemu langsung dengan Dokter Cecilia Anggraini, SPM MRes atau Master of Research, bisa langsung ke Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Dok, alhamdulillah kita sudah diskusi kita hari ini sudah sangat bermanfaat ya dok, mengenai katarak awareness month. Dalam hal ini kita harus aware gitu terkait mata kita, khususnya katarak ya dok. Terima kasih banyak kepada Dokter Cecilia atas penjelasannya, luar biasa sekali, lengkap, komprehensif, dan bisa menjelaskan secara luas kepada sobat-sobat RSAW. Sahabat sehat, semoga kita bisa lebih waspada kembali dan peduli terhadap kesehatan mata kita, khususnya terkait katarak. Mengapa? Karena katarak ini tadi disampaikan oleh Dokter Cecil, dia pasti akan mengenai seluruh manusia ya. Tentunya karena manusia pada prinsipnya akan berumur tua dan katarak itu pasti akan kita derita. Untuk itu kita jangan tunda untuk memeriksakan mata kita atau orang tua kita. Dan jangan lupa follow akun IG kita di RS Mata Ahmad Wardi atau kunjungi website kami di www.rsmataahmadwardi.com untuk info layanan kesehatan mata baik itu katarak, retina, glaukoma maupun lainnya. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak Dokter Cecil. Terima kasih banyak atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.